Dari 249 kepala desa terpilih di Kabupaten Probolinggo yang resmi dilantik pada Rabu 13 April 2022 lalu, ada satu kades yang sosoknya menarik. Dia adalah Mas Joko, kades terpilih untuk Desa Wonoasri, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo. Dia ternyata masih tercatat sebagai mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH Zainul Hasan Panjarakan. Mas Joko lahir di Desa Wonoasri, Kecamatan Kuripan pada 20 Juni 1998. Niatnya mengabdi untuk masyarakat Desa Wonoasri sudah lama tertancap dalam benaknya. Niat itu bahkan ia kepal sejak lulus SMA. Oleh sebab itu, Mas Joko menempuh kuliah di STIH Zaha agar bisa menunjang tekadnya untuk membangun Desa Wonoasri. Mas Joko merupakan putra dari seorang petani. Masa kecilnya dihabiskan di rumah dan bermain dengan teman-temannya. Mas Joko kecil bersekolah di SDN 1 Wonoasri dan lulus di tahun 2011. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Mas Joko mengenyam jenjang SMP dan MA di bawah naungan Ponpes Jaha Genggong hingga lulus di tahun 2017. Kini di usia 24 tahun, Mas Joko masih menjadi mahasiswa aktif di STIH Zaha. Ia menempuh program Studi Ilmu Hukum tahun angkatan 2017. Berbekal pendidikan inilah kemudian Mas Joko memperkuat keinginannya menjadi kepala desa. Ia tidak ragu belusukan ke rumah-rumah warga. Mas Joko merasa sudah saatnya masyarakat Desa Wonoasri memiliki sosok pemimpin yang bisa membangkitkan desa. Yang mendorong kebetulan saya kan kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum kan. Nah, terus saya itu sempat ke masyarakat. Jadi masyarakat mengiyakan kalau saya itu duduk di kepala desa itu. Jadi sempat belusukan. Ya respon masyarakat, ternyata alhamdulillah responnya positif. Akhirnya saya memberanikan diri sudah mencalonkan kepala desa. Mulanya niat Mas Joko nyalon kades diragukan oleh keluarganya, terutama sang ibu, yaitu satu-satunya orang tua Mas Joko yang masih menemaninya. Tapi Mas Joko terus meyakinkan ibunya tentang tekadnya membangun Desa Wonoasri. Alhasil ibunya pun setuju dan memberi restu. Untuk keluarga awalnya agak bimbang ya, awalnya melarang, cuman selesai itu saya yakinkan, keluarga itu saya yakinkan, akhirnya ya sudah didukung akhirnya. Mas Joko begitu antusias ketika menjelaskan sektor apa saja yang akan ia perbaiki di Desa Wonoasri. Baginya, Desa Wonoasri memiliki banyak potensi yang dapat memajukan masyarakat. Namun hal pertama yang akan ia lakukan adalah memperbaiki jalan-jalan yang belum teraspal di desanya itu. Dengan begitu masyarakat bisa nyaman saat melakukan atau menempuh perjalanan. Selain itu ia juga ingin memperbaiki sektor ekonomi. Desa Wonoasri terkenal sebagai penghasil buah pisang dan alpukat. Tetapi produk itu hanya dijual mentah oleh masyarakat. Mas Joko berniat mengedukasi masyarakat untuk mengolah dua buah yang menjadi harta kebanggaan Desa Wonoasri itu. Desa Wonoasri itu mau dibilang desa tertinggal ya seperti itu ya, dari kondisi lalu lintas, maksudnya jalan itu masih kurang memadai kayak gitu, masih rusak lah istilahnya itu jalannya itu. Inginnya itu ya sekiranya masyarakat ketika ke luar daerah, maksudnya ke luar desa itu enak sudah kayak gitu. Sektor perdagangan. Jadi di sana itu ada pedagang kayak pisang, terus alpukat itu dijualnya masih ke luar, bahkan luar kota di Lumajang. Nah, tepatnya di situ. Jadi inisiatifnya saya itu menginginkan gimana sekiranya yang dihasilkan dari desa sekiranya dikelola di desa sendiri, sudah seperti itu. Ingin memajukan ya, termasuk ketika saya ada kegiatan yang jelas saya
masukkan bagian pemuda itu sudah kayak gitu. Jadi mau melibatkan pemuda ya. Dalam Pilkades Wonoasri, Mas Joko meraih kemenangan dengan 1.870 suara sah. Untuk itu, Kades Joko mengucapkan terima kasih kepada warga desa Wonoasri. Kades Joko menyatakan tidak akan menyanyiakan kepercayaan masyarakat kepadanya. Ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya dan ya mudah-mudahan sudah masyarakat tambah aman dan nyaman ke belakangnya itu sudah. Saya banyak-banyak terima kasih itu sudah ke masyarakat sana. Sebagai mahasiswa, Mas Joko tak hanya aktif di bangku perkuliahan. Ia juga pernah menjabat sebagai pengurus di salah satu cabang Ponpes Zainul Hasan. Sebab itu, jiwa kepemimpinan Mas Joko terbentuk sejak ia menduduki bangku kuliah. Kepala Program Studi Ilmu Hukum STIH Zaha Muhammad Awaludin pun menyatakan optimis dengan kemampuan Mas Joko. Awaludin percaya Mas Joko bisa memimpin masyarakat desa Wonoasri dengan maksimal. Menurutnya, Mas Joko adalah sosok dengan kepemimpinan yang kuat. Mas Joko juga orang yang begitu hati-hati. Sejak tahun 2021, Mas Joko sudah berpamitan kepada Awal untuk menunda kelulusan. Sebab Mas Joko ingin mencalonkan diri sebagai Kades Wonoasri. Mendengar itu, Awaludin langsung menyetujui. Awaludin hanya berpesan agar Mas Joko bisa terus menjaga jiwa kepemimpinan demi kepentingan masyarakat. Mas Joko juga diharap dapat menjaga nama baik dirinya dan nama baik kampus. Mas Joko adalah mahasiswa aktif STIH yang masuk mulai tahun 2017. Selama masuk, selain Mas Joko ini mahasiswa yang aktif di bidang akademis, memang dia juga tercatat sebagai pengurus di salah satu cabang pesantren Genggong, Sabilul Hasan, yang alhamdulillah sampai saat ini pun saya rasa masih tetap aktif di kepengurusan, masih mengabdikan diri di sana. Jadi bagi saya selama di bangku perkuliahan, di lingkungan perguruan tinggi ini, Mas Joko juga karena dia mengabdikan diri, jadi jiwa kepemimpinannya itu, jiwa keorganisasiannya sudah lama ditempa di sana. Selain juga memang selama di kuliah, Mas Joko juga aktif di beberapa kegiatan kemahasiswaan. Yang menarik di sini yang perlu saya sampaikan adalah seharusnya Mas Joko memang selesai skripsi wisuda tahun lalu, angkatan kemarin. Tapi ini memang dari awal pada saat angkatannya Mas Joko sidang proposal, bimbingan skripsi, bahkan terakhir yudisium, sebelum itu Mas Joko memang sudah menyampaikan itikat baiknya untuk maju mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa serentak pada saat itu. Sebagian temannya tidak ada yang percaya, bahkan menganggapnya hanya sebagai gurauan, candaan. Yang alhamdulillah dengan usahanya, dengan keyakinannya yang dilakukan dengan istiqomah, alhamdulillah terbukti apa yang dia cita-citakan, apa yang dia sampaikan ke teman-temannya itu, sekarang dia sudah dilantik menjadi kepala desa. Pesan kami, harapan kami ketika sudah menjabat sebagai aparatur negara, bahwa yang perlu diingat semua yang dilakukan adalah untuk masyarakat. Tetap jaga nama baik diri sendiri dan nama baik perguruan tinggi dan juga pondok pesantren. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.